Laskar Sabila. Mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Bersama kesepuhan kita, Mbah Yai, Mbah Mufid, Mbah Bendung juga tuh, kita ke Bareskrim untuk kembali melengkapi apa yang diperlukan dan dilengkapi untuk kelanjutan kasus yang sedang kita tuntut. Semoga semuanya lancar, mohon doa restu dari semua. Salam satu komando. Bagus. Ini di mana, Mbah? Bagus, ayo. Ini sekarang di mana? Di Mabes. Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat. Mau apa, Mbah? Mau apa? Mau laporkan Siapa? Rizik Syihab. Wah. Penjarakan. Harus penjarakan. Kalau nggak penjara, perang. Semangat. PWI Laskar Sabila harus semangat. Untuk NKRI harga mati. Pancasila Jaya, Nusantara milik kita.
Penjarakan Rizik Syihab. Penjarakan Rizik Syihab. Siap. Siap. Semangat Bunda. Ketua Yahudi Rizik Syihab tidak penjara, saya lanjutkan dorongan saya. Tepruk oknum Tuan Yahudi Rizik Syihab itu paling berbahaya. Tepruk ada. Wah, saya lanjutkan kalau tidak masuk penjara. Negara dipertaruhkan. Masyarakat biar tahu kemampuan Rizik Syihab ini. Negara Tepruk. Jos. Saya memborong yang menjadi juri wasit. Saya segel dengan oknum Tuan Yahudi Rizik Syihab. Wajingan kita pada hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan pemeriksaan dan yang akan diperiksa saksi terkait laporan dengan MNS. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lancar. Segera diproses oleh majelis. Amin. dalam rangka kelengkapan keterangan saksi melengkapi apa-apa yang dibutuhkan oleh dari pihak penyidik. Kami yakin dari penyidik akan cepat menindak segera ada berkelanjutan kasus KRS. Mohon maaf dari seluruh Indonesia, PBI Laskar Sabila dan segera ini ditindaklanjuti. Kami yakin Mabes Polri akan presisi dan tetap semangat. Baru selesai kita menjalani pemeriksaan dan melengkapi dari saksi ekses bersama dua Mbah Yai Puan PWILS kita, yang belakang Mbah Yai Mufid. Alhamdulillah kita saat ini sudah selesai melaksanakan atau melengkapi kelengkapan yang akan diperlukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera merilis apa yang kita tuntutkan. Dan kepada seluruh pengurus dan anggota PWI Laskar Sabila dimanapun berada, tetap waspada dan jaga kondisivitas. Kita menjalankan koridor-koridor hukum, jaga kondisivitas lingkungan, tapi tetap waspada dan tetap waspada. Mbak, belakangnya apa, Mbak? Waspada dan tetap waspada, tapi siap bergerak. Siap bergerak. Siap segala. Siap segala. Siap segalanya. Pak Yai Mufid. Oh. Ya. Baru selesai dan kelelahan beliau sudah menjalani pemeriksaan. Kita tunggu hasil realisasinya. Insya Allah akan rilis dalam waktu dekat. Statement Mbak, siap? Waspada, tetap bergerak. Bergerak. Gerak. Jalannya. Gerak dan segalanya. Satu komando. Gus Abbas. Terima, walaupun sedikit ngayal. Langsung ke Mabes Polri. Dari rumah memborong apa kata Rizik sampai saya sampai makanya untuk Rawang jangan memalukan seperti kemarin. Mosok keplok-keplok pun mawon. Sak dunga-dungane ditokno. Niku dungane wali pun napa donga in ahadun aroda PWILS fadhun bintikas. Di ngamini donga kula niku sampeyan pun ngedruke sikil pun mandi. Amin. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas.
Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan dua keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo, maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikan
bumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami